ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana wa 'azimana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bis-shalihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk duduk dalam majlis ilmu, majlis yang disebut oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai raudhah min riyadil jannah. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita jalan menuju jannahnya di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang akan kita bahas pada hari ini adalah hikmah yang berbunyi la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabik walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah memberikan panduan, memberikan arahan kepada kita bagaimana kita bersikap kepada Allah, bagaimana kita menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan la tutalib rabbak bi ta'akhuri matlabik. Janganlah engkau menuntut Tuhanmu bi ta'akhur matlabik, lantaran terlambatnya pengabulan doamu. Janganlah engkau menuntut Tuhanmu karena disebabkan oleh terlambatnya pengabulan doamu. Walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik, tapi tuntut dirimu terlebih dahulu karena engkau lelet atau terlambat dalam masalah adab. Ini adalah satu hal yang sangat penting untuk menjadi pegangan kita, arahan kita. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menegaskan bahwa kita ini sebagai muslim harus senantiasa menunjukkan adab, harus menunjukkan akhlak. Dan agama ini sebagaimana yang telah kita tegaskan pada pertemuan sebelumnya, agama ini tegak di atas adab. Agama ini tegak di atas akhlak. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Itu semuanya adalah ajaran adab. Allah Ta'ala menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat budi pekerti, terdapat teladan, terdapat contoh, uswah hasanah. Dan contoh yang dimaksud, contoh yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terwujud dalam adab dan akhlak beliau. Beliau yang mengatakan, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan kata innama. Innama itu menunjukkan bahwa seakan-akan tidak ada misi yang lain. Tidak ada misi lain dari diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW kecuali untuk memperbaiki adab, memperbaiki akhlak. Karena itu ketika Allah memuji Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dipuji adalah akhlak dan adabnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur, berada di atas akhlak yang agung. Inilah adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab yang dibawa oleh Nabi. Maka tidak ada orang yang lebih beradab, lebih berakhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau berbicara adab, maka secara komprehensif adab yang paling utama di antara sekian banyak adab yang dibawa oleh Nabi, adab yang paling utama adalah adab kepada Allah, akhlak kepada Allah, at-ta'addub ma'allah. Bagaimana kita menampilkan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita artikan sempit adab hanya kepada sesama manusia. Adab dalam hal muamalah itu dalam pengertian yang sempit. Betul, adab kepada manusia adalah salah satu bentuk adab yang diajarkan oleh Nabi, tapi baru sebagian. Masih banyak lagi, bahkan kita diajarkan adab kepada hewan, adab kepada tumbuhan, adab kepada semua makhluk Allah. Dan yang paling puncaknya adalah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak beradab, yang paling utama adalah tidak beradab kepada Allah. Karena itu dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik. Kenapa? Ini menunjukkan tidak ada adab kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan fasilitas, Allah yang menghidupkan, Allah yang melindungi, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan segala kebutuhannya, tiba-tiba dia menghadirkan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada adab, tidak mengenal adab kepada Allah. Allah menjadikan syirik itu sebagai dosa besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang lain masih bisa diampuni, tapi dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Dia menyekutukan Allah, mengadakan tandingan buat Allah. Ini yang disebutkan. Karena itu Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam ini menuntun kita agar kita punya adab kepada siapa? Pertama kepada Allah. Kalau kepada Allah adabnya sudah baik, insya Allah kepada manusia akan baik. Di antara adab yang ditunjukkan kepada Allah adalah dalam masalah doa. Sebab seringkali kita ini menuntut Allah, menghakimi dalam tanda kutip, seakan-akan menghakimi Allah, menggugat Allah dalam hal apa? Dalam hal doa. Kadang-kadang kita punya banyak kebutuhan, kita minta ini, kita minta itu, kita punya hajat, kita berdoa kepada Allah,
berdoanya bagus, memintanya bagus, tapi dalam hati dia terselip bahwa dia ingin agar permintaannya segera terkabul. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tidak mau tahu, pokoknya Allah harus mengabulkan. Yang semacam ini adalah orang yang tidak punya adab. Dia seakan-akan mengajari Allah Ta'ala, seakan-akan dia lebih mengerti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pojokkan Allah, dia tuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang tidak punya adab. La tutalib rabbak bi ta'akhuri matlabi. Kata Ibnu Athaillah, jangan kau menuntut Tuhan, jangan kau menggugat Tuhan gara-gara permintaanmu terlambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan semacam itu. Itu namanya orang yang tidak punya adab. Kalau kita sama orang tua, kita minta uang misalnya, atau kita minta hajat, kita minta kebutuhan kita kepada orang tua, orang tua kita bilang, ya sebentar dulu, tapi nggak mau tahu dia, pokoknya harus terus. Ini orang nggak punya adab sama orang tuanya. Sama orang tua saja kita anggap tidak punya adab, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu disebutkan, idza da'awta rabbak wa talabta minhu syai'an minal asya' wa lam tudhhir wa lam tadhhar lakal ijabah fala tutalibhu. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu belum kunjung dikabulkan oleh Allah, fala tutalibhu, jangan engkau menuntut Allah, jangan engkau menggugat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan engkau protes kepada Allah. Memprotes kepada Allah ini enggak punya adab. Wa tusi'udz dzan bihi, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk tidak adanya adab seorang hamba kepada Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak dituntut, tidak layak seorang hamba menuntut kepada Allah terkait dengan apa yang diperbuat oleh Allah. Allah boleh berbuat apa saja. Allah Ta'ala boleh berkehendak apa saja sesuai dengan keinginannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting kata Ibnu Athaillah bukan itu, walakin talib nafsak, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru menuntut menggugat Allah. Sebentar dulu kata Ibnu Athaillah. Ada hal yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Talib nafsak, tuntut dirimu dulu. Evaluasi dirimu terlebih dahulu. Lihat kepada dirimu terlebih dahulu. Kalau Allah tidak mengabulkan atau terlambat mengabulkan, marah-marah, protes kepada Allah, tapi dirinya sendiri lelet dalam adabnya kepada Allah, nggak punya adab kepada Allah, tapi minta dikabulkan segera oleh Allah, padahal dia tidak menunjukkan adab selayaknya